Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renjani Fitri Dewi, NPM 2175560 dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Jadi di sini yang pertama yaitu tentang reformasi akuntansi pemerintahan. Jadi pada sebelum 2003, akuntansi menganut akuntansi tradisional dan berbasis kas dan single entry, yang artinya tidak ada laporan keuangan atau pembukuan akuntansi di pemerintahan hanya menghasilkan laporan realisasi anggaran dan tidak ada neraca serta laporan keuangan yang menyebabkan tidak adanya pengendalian dan pencatatan aset. Lalu selanjutnya yaitu pada tahun 2003 sampai 2004 mulai terciptanya Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Di sini mulai adanya reformasi penataan usaha keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Lalu pada tahun 2005 sampai dengan sekarang, akuntansi sudah menganut akuntansi modern yang berbasis akrual dan double entry, lalu diterbitkannya PP nomor 71 tahun 2010 PSAP, yaitu penerbitan standar akuntansi pemerintahan yang disempurnakan dengan PP nomor 71 tahun 2010 PSAP yang mengatur bagaimana pelaksanaan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan transaksi keuangan di pemerintahan. Lalu selanjutnya di sini ada standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan itu terdapat pada PP nomor 71 tahun 2010 yang berisikan tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP sendiri ini memiliki pengertian yaitu sebuah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Lalu dalam PP nomor 71 tahun 2010 yang berisikan tentang standar akuntansi pemerintahan itu berisikan 3 lampiran, yaitu lampiran yang pertama berisikan tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Lalu pada lampiran kedua itu berisikan tentang pemerintahan berbasis standar akuntansi kas menuju akrual. Lalu yang terakhir yaitu lampiran ketiga yang berisikan tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Lalu standar akuntansi pemerintahan atau SAP ini dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang dimana setiap standar akuntansi pemerintahan itu diawali dengan kerangka konseptual. Lalu kerangka konseptual akuntansi pemerintahan ini adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP ini di sini merupakan acuan bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Lalu di sini ada pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Lalu selanjutnya adapun peranan laporan keuangan daerah. Jadi peranan laporan keuangan daerah yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Dan juga membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, serta menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran, lalu menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, lalu menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Selanjutnya itu menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan. Lalu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan yang termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang terakhir itu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintahan daerah
apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan kasnya. Lalu di sini ada pengguna dan kebutuhan informasi, yaitu yang pertama masyarakat, lalu yang kedua yaitu wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, lalu ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, lalu yang terakhir yaitu pemerintah. Lalu yaitu entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi yaitu unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan entitas pelaporan yaitu merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban merupakan laporan keuangan yang bertujuan umum. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Lalu yaitu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu basis akuntansi, yang kedua prinsip nilai historis, yang ketiga prinsip realisasi, yang keempat prinsip substansi mengungguli bentuk formal, yang kelima yaitu prinsip periodisitas, yang keenam yaitu prinsip konsistensi, yang ketujuh prinsip pengungkapan lengkap, lalu yang terakhir yaitu prinsip penyajian wajar. Lalu ada jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, lalu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, lalu laporan operasional atau LO, lalu laporan perubahan ekuitas atau LPE, lalu ada neraca, lalu ada laporan arus kas, lalu yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Lalu di sini ada alur penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu penjurnalan anggaran, yang kedua analisis dan penjurnalan transaksi, yang ketiga penyesuaian akhir tahun, yang keempat posting ke buku besar, yang kelima peringkasan, yang keenam penyusunan laporan keuangan, yang ketujuh jurnal penutup, dan yang terakhir yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Lalu di sini ada contoh struktur laporan keuangan daerah, yaitu laporan realisasi anggaran pada daerah Yogyakarta untuk periode yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014. Di sini dapat dilihat adanya pencatatan terkait anggaran yang terjadi selama tahun 2014 dan 2015. Di sini dapat dikatakan laporan keuangan daerah karena masuk ke dalam karakteristik laporan keuangan daerah, yaitu dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Di sini yang dimaksud dapat dibandingkan yaitu membandingkan jumlah anggaran atau catatan pada periode sekarang dengan periode sebelumnya. Dan dapat dipahami di sini yaitu adanya uraian tentang jumlah pendapatan, rincian belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.